Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Yahya Tallah Yumna, NPM 22756038, Prodi Perjalanan Wisata. Di sini saya akan menjawab soal atau pertanyaan UTS yang telah dibagikan oleh Pak Enggar. Oke, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Oke, pertanyaan pertama, jelaskan perbedaan dan hubungan antara perjalanan wisata, terus sistem kepariwisataan dan hospitality. Baik, sebelumnya perjalanan wisata itu adalah kegiatan seseorang di mana ia berpindah tempat secara sementara dan memiliki tujuan tertentu, contohnya untuk berekreasi. Yang kedua itu ada sistem kepariwisataan. Sistem kepariwisataan adalah sebuah sistem yang dimana semuanya mengatur hal-hal yang ada di kepariwisataan. Yang ketiga itu ada hospitality. Hospitality merupakan sikap keramah tamahan di mana keramah tamahan tersebut ditujukan untuk wisatawan. Jadi hubungannya antara satu sama lain ini adalah kita kalau mau melakukan perjalanan wisata, kita itu harus mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam sistem kepariwisataan. Nah, dalam sistem kepariwisataan tersebut itu di dalamnya itu ada yang namanya hospitality. Kita sebagai pihak pariwisata itu untuk menunjukkan bahwa kita anak pariwisata itu kita harus ada namanya itu sikap hospitality. Nah, sikap hospitality ini agar supaya wisatawan yang datang ke tempat wisata kita itu bisa repeat order atau bisa kembali lagi tempat pariwisata kita dan merasa nyaman pada saat berwisata bersama kita. Oke, lanjut. Baik, pertanyaan selanjutnya itu jelaskan apa yang dimaksud Sabta Pesona dan apakah masih cocok Sabta Pesona ini diterapkan di pariwisata Indonesia. Oke, Sabta Pesona sendiri itu merupakan 7 unsur yang dimana 7 unsur tersebut ini terkandung di dalam sebuah produk pariwisata. Contoh 7 unsurnya itu yaitu ada keamanan, ada kesejukan, ada keindahan, dan lain-lain. Nah, dalam sistem kepariwisataan Indonesia ini sangat cocok dan masih harus untuk diterapkan menurut saya, karena agar nantinya produk pariwisata di Indonesia ini masih tetap terjaga keasliannya, keautentikannya agar dapat dinikmati generasi penerus bangsa. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan apa perbedaan wisatawan inbound dan outbound. Jawabannya simpel aja, kalau inbound itu adalah di mana orang asing itu berkunjung ke Indonesia untuk berwisata. Dan wisatawan outbound adalah orang Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk berwisata. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, selanjutnya dampak positif dan dampak negatif dari pariwisata. Dampak positif yang pertama itu ada menambah devisa negara. Karena dengan adanya pariwisata ini sistem perekonomian dari negara tersebut akan berkembang. Yang kedua itu membuka lapangan pekerjaan. Karena dengan adanya pariwisata ini masyarakat lokal yang tadinya tidak memiliki pekerjaan karena ada tempat pariwisata, ia dapat memiliki pekerjaan. Yang ketiga, budaya lokal kita menjadi lebih dikenal. Dan untuk dampak negatifnya yang pertama itu ada ledakan penduduk. Karena banyaknya wisatawan dari luar negara atau dari luar daerah datang ke daerah tersebut secara beramai-ramai dan akhirnya terjadi ledakan penduduk. Yang kedua itu pengerusakan lingkungan, adanya vandalisme, terus ngerusak tanaman, itu negatif banget dan pasti ada di tempat-tempat wisata. Yang ketiga itu munculnya kejahatan-kejahatan atau meningkatnya kejahatan-kejahatan seperti copet, terus
kemalingan dan lain-lain seperti itu. Oke, soal selanjutnya yaitu contoh wisata daya tarik minat khusus. Itu contoh salah satunya itu menurut saya itu ada Goa Jomblang. Itu kan tempatnya termasuk ekstrim ya. Untuk masuk ke dalamnya itu kan pakai pengaman segala macam. Itu cuman salah satu jalannya itu cuman itu. Satu-satunya jalannya cuman itu, dan itu tidak semua wisatawan berani untuk nyoba masuk dalam situ. Terus yang kedua itu ada yang namanya Karen's Dinner. Itu termasuknya dalam ini sih, dia apa, destinasi wisata kuliner. Nah, dia itu kayak sebuah restoran yang dimana itu pelayanannya itu tidak ramah, tapi ketidakramahan tersebut yang dicari orang-orang. Jadi kalian tuh kayak ini loh, pas saat mesen menunya itu buku menunya dilempar-lempar terus dikata-katain sama gitu, kalian dikata-katain sama pelayannya, tapi itu ciri khasnya yang menjadi daya tarik untuk orang pergi ke sana gitu. Dan menjawab soal nomor 6, menurut pendapat saya setelah melihat video tadi itu merupakan salah satu dampak negatif dari wisata ya, tempat wisata ya, yaitu ledakan penduduk atau ini ledakan wisatawan. Menurut pendapat saya hal itu sangat ini sih, sangat dirugikan ya, sangat merugikan. Kenapa? Karena bisa saja tempat itu yang tadinya asri itu menjadi buruk, banyak sampah, terus banyaknya dampak negatif lagi, yaitu ini pencemaran lingkungan dan kejahatan meningkat. Karena rame gitu kan, pasti ada tuh yang nyopet-nyopet, barang hilang, ngambil barang orang sembarangan. Nah, menurut saya harusnya itu sebagai ini ya, saya kalau diibaratkan sebagai tempat ini menjadi penanggung jawabnya, itu saya akan membatasi wisatawan yang masuk perharinya berapa berapa berapa, agar kelestarian tempat tersebut tetap terjaga dan ya tidak mudah kontaminasi gitu. Sekian. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 7. Jadi menurut saya wisatawan yang mengunjungi Gua Jomblang tersebut termasuk ke dalam wisatawan minat khusus. Karena ya Gua Jomblang tersebut termasuk tempat yang ekstrim ya untuk kunjungi, dan itu untuk masuknya pun perlu peralatan-peralatan khusus. Jadi tidak semua orang mau untuk pergi ke sana, tapi orang yang pergi ke sana pasti akan berani membayar lebih untuk menikmati keindahan alam yang ada di sana. Oke teman-teman, sekian jawaban dari saya untuk soal UTS ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.